Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun kita semua berada. Mari mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya di pagi hari ini. Sesuai bacaan renungan firman Tuhan Gereja Toraja. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-45. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga, memohon pimpinan dan tuntunan kasih Tuhan. Kami berterima kasih di pagi yang indah ini, karena Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi sebelumnya itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan menyertai dan memampukan kami, sehingga firman-Mu dapat kami baca dan renungkan, bahkan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 43, pasal 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Satmat Paanah-Nea, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, seorang yang penuh
dengan Roh Allah. Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 6 ciri kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Yakni yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua, hidup kudus dan menjauhi dosa. Yang ketiga, hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang keempat, senantiasa memberitakan Injil. Yang kelima, senantiasa melakukan kehendak Allah. Yang keenam, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Jadi, ciri kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah melalui perbuatan baik terhadap semua orang, sikap rendah hati, perkataan yang lemah lembut, dan lain-lain. Melalui bacaan kita saat ini, di mana Yusuf sebagai orang yang dinobatkan Raja Firaun sebagai penguasa atas tanah Mesir, setelah mampu mengartikan dan menafsirkan mimpi Raja Firaun. Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah gambaran dari kemurahan Tuhan. Betapa menyenangkan saat seseorang menerima kemurahan Tuhan. Segera ia akan melupakan semua kesedihan yang dialami. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ia yang dulu meratap, kini mengecap limpahan berkat. Air mata terhapus, sudah diganti senyuman menghias di wajah. Tidak heran pemazmur mengibaratkan saat itu seperti mimpi. Mazmur 126 ayat 1. Seolah tidak percaya, tapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Apakah kita merasa hari-hari kehidupan kita saat ini begitu sukar? Namun, di tengah segala kesuksesan yang ada, Yusuf tetaplah menjadi Yusuf, seorang yang bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ia berhasil dalam mengumpulkan hasil panen di lumbung pada masa kelimpahan dan bertahan pada masa kesusahan yang melanda seluruh dunia pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Adakah kita berada di atas atau di bawah? Kisah Yusuf hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap menjadi diri kita, baik ketika kita sukses maupun masih berjuang. Kita tetap harus bekerja, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan kita terus hidup setia kepada Tuhan. Janganlah harta dan kesuksesan membuat kita terbuai dan melupakan Tuhan. Janganlah juga kesulitan dan pergumulan membuat kita menjadi putus asa dan hidup tanpa pengharapan kepada Tuhan. Tuhan dapat mengubah hidup kita, namun kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang setia hidup baginya dan dekat padanya. Semoga Roh Kudus tetap menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi berkat bagi semua orang, kapan
dan di mana saja, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajar kepada kami untuk tetap kuat mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teguhkan iman kami, karena kami percaya bahwa kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Namun kami mengalami banyak tantangan, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada, selalu setia bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan dalam segala keberadaannya. Kami berdoa buat umat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan menolong dalam segala upaya mereka. Kiranya dapat sembuh dari segala penyakit yang dialaminya dan boleh sembuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa buat umat Tuhan dalam segala perjuangan mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam perjuangan, yang menekuni pekerjaannya. Baik di kantor ya Tuhan, baik di sekolah, dalam segala usaha mereka, atau apapun yang dikerjakan dengan benar. Tuhan tetap menuntun dan memberkatinya. Kami berdoa buat semua pemerintah yang ada, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka menata dan menuntun negara ini dengan baik, agar di dalamnya umat Tuhan tetap aman untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tuntun dan pelihara kami semua, umat-Mu, agar hari ini kami dapat jalani dan lalui dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.